dampak dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 guna mendongkrak pendapatan negara non-pajak lewat PNBP ternyata dinilai berdampak memberatkan kalangan pengusaha perikanan maupun nelayan. Pengusaha perikanan tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB). Diketuai Begultom didampingi Sekjennya Alfian MY menjelaskan, dampak dari diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang pajak hasil perikanan berupa pungutan negara bukan pajak, PNBP, dinilai sangat membebani pihak pengusaha perikanan. Dampaknya, ini sangat membebani pengusaha. Karena apa? Karena tarifnya kan semua naik. Dengan tarif yang lama pun, masih PP 75, kita sudah was-was, sudah keberatan dulu dengan PP dulu. Apalagi dengan lahirnya lagi PP 85, membebani kita semakin naik lagi. Karena PNBP itu terlalu banyak yang dikutip, semua, mulai dari perizinan sampai ke tanah segala macam. Ada kalau kami melihat lebih dari 19 item yang dikutip. Ya, PP 85 sangat memberatkan dengan kondisi saat ini. Saat ini boleh nanti cek di lapangan bahwa hasil ada hampir 60% kapal tidak melaut lagi. 60% boleh cek di lapangan. Karena apa? Karena hasil tangkapan itu tidak sesuai dengan kos yang digunakan, yang biaya personal juga sesuai dengan hasil tangkapan. Sehingga mau tidak mau sudah suka, ya pengusaha ya tambah. Ada 60% nggak melaut lagi. Jadi harapan kita apa nih? Harapan kita kita minta kepada pemerintah tolonglah ini PP ini direvisi, ditunda dan ditunda pelaksanaannya. Itu harapan kita. Kalau ini berlaku, kami pikir mungkin 2 bulan lagi Gabion itu tutup. Terancam apa ya? Bangkrut ya usaha perikanan. Kalau itu berlaku ya. Ditambahkan Sekretaris AP2GB Alfian MY mengatakan, langkah yang kita ambil paling tidaknya nanti kita menyampaikan surat ke KKP, kemudian ke Presiden untuk menyampaikan keberatan kita terhadap terbitnya PP 85 2021 itu. 2021. Tapi kenyataannya mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita terpaksa harus menambah kapal kita dengan kondisi yang saat ini. Hasil perikanan juga tidak memadai, belum lagi nanti dipungut bayaran, tingginya harga BBM itu membuat tingginya operasional kita, sehingga pendapatan dan operasional itu tidak seimbang. Jadi mau tidak mau pengusaha sendiri harus menambah kapalnya di pelabuhan. Karena dalam aturan tersebut tertulis kapal yang di atas 5 GT sampai 60 itu dipungut. Artinya apa? Kapal yang di atas 5 GT, 10 sampai dengan 15 GT itu kan nelayan skala kecil. Itu mau tidak mau harus dipungut, dan itu dipungut menurut peraturan 85 itu, PP 85 itu. Artinya nelayan skala kecil pun dikenakan pajak. Makanya PP ini jangan diberlakukan revisi dulu. Karena apa? Di dalam hasil pungutan itu jumlah harga ikan itu lebih besar lagi pajaknya ketimbang harga ikannya. Kalau contoh ikan layur ya, ikan layur itu harganya 20.000. Sementara pajaknya lebih daripada 20.000. Itu belum lagi di size. Itu tanpa size itu. Itu tanpa size 20.000 pajaknya. Lebih besar pasak daripada tiang nampaknya. Iya. Artinya pajak itu lebih besar lagi diambil pihak pemerintah daripada pengusaha sendiri. Di tempat yang sama, Zulfahri Siagian SE selaku Ketua DPD HNSI Sumut mengatakan, nah, kalau biaya operasional tadi semakin tinggi, akan semakin sedikit pendapatan dan lainnya. Kita masuknya di sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kan terlalu banyak pungutan. Kalau kita baca item di Kementerian di PP 85, 100 lebih jenis item yang dilakukan. Hanya menurut hemat kami tidak pantas saat ini dilakukan. Kenapa? Saat ini pemerintah sedang giat-giatnya
memberikan kemudahan-kemudahan kepada sektor pariwisata misalnya, pertanian, UMKM. Ini sangat dipermudah. Kemudian kepada sektor investasi ya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, diberikan kemudahan yang seluas. Lagi terhadap pajak barang mewah. Nah, sampai 0%. Nah, kenapa di sektor perikanan malah diterbitkan peraturan yang dinaikkan dan membebani? Nah, ini yang membuat akhirnya jangan sampai ketentuan atau peraturan itu membuat nelayan semakin pendapatannya semakin rendah. Karena hari ini kita tahu di seluruh Indonesia itu sudah nelayan sudah bergerak untuk menolak permen ini dalam bentuk di media, dalam bentuk orasi di jalan, bahkan di Muara Baru di hari ini sudah memberhentikan kapalnya tidak melaut. Nah, ini kan akan menjadi persoalan lagi nanti, jadi sektor perikanan akan terpuruk lagi. Yang pasti di pelabuhan perikanan ini saja setiap hari itu perputaran uang ada sekitar 10 miliar. Jumlah nelayan Ya, dengan jumlah masyarakat ya, bukan hanya nelayan. Ada di sini. Kan satu secara hari ini itu nelayan sekitar 10.000 masyarakat. Kalau di Ya. nelayan sendiri ya lebih kurang lah di situ 10.000. Nah, ini semua terimbas terhadap PP ini. Jadi masyarakat luas terimbas. Ini hanya di pelabuhan perikanan Samudra Belawan, belum lagi di pelabuhan-pelabuhan lain di Sumatera Utara. jadi harapan kita lah menyuarakan terhadap nasib nelayan di Sumatera Utara gimana tuh terhadap PP ini? Kalau kami berpendapat cukup satu pungutan PHP, pungutan hasil perikanan. Begitu izin diterbitkan, buat satu peraturan diterbitkan pungutan, udah selesai. Tidak ada lagi pungutan ini, itu nggak ada lagi. Artinya Pelabuhan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun pelabuhan perikanan Samudra Belawan ini supaya terpenuhi kegiatan ekonominya di sini. Untuk terkait dengan lain cukup satu saja, PNBP, mulai izin. artinya ini Jangan ada lagi tambah labuh lah, mau pakai semua pakai, jangan lagi ada biaya-biaya macam-macam. dibatalkan aja televisi deh. Kalau kita minta ditolak. Tolak ya. Tolak. Nah, kalau misalnya nanti akhirnya direvisi, ya artinya kan tolak dulu baru direvisi kemudian kan. Ya, dan Kita hendaknya lagi kita ya. pada saat merevisi itu nanti menerbitkan ini dilibatkanlah sektor-sektor yang terkait. Apakah itu pengusaha atau itu nelayan atau ini, nah, ini kita dilibatkan. Jadi kita bisa memberikan masukan-masukan. Jangan sudah terbit ditolak kan kurang ini.